Selamat hari jadi STT Sangkakala yang ke-35 tahun. Shalom. Kasih karunia dan damai sejahtera dan sukacita Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai dan memberkati kita semua. Tema yang akan saya sampaikan atau yang saya akan bagikan kepada kita semua pada hari ini adalah ground and ground up, bertumbuh dan bersinar. Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk kita semua. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi fenomena yang bisa kita lihat saat ini, di mana setiap jemaat-jemaat yang sudah ada pada saat ini, masih banyak jemaat yang tidak bisa berdoa. Masih banyak jemaat yang tidak mau berdoa. Masih banyak jemaat yang tidak mau membaca firman Tuhan. Masih banyak jemaat yang tidak memuji dan menyembah Tuhan. Jadi seorang Paulus mengingatkan jemaat yang dilayaninya di Kolose, bagaimana supaya jemaat yang ada di Kolose tetap bertumbuh dan bersinar di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi poin yang pertama adalah kita harus menerima pribadi Yesus Kristus itu dalam hidup kita. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita menerima Kristus Tuhan, kita menerima kuasa atau otoritas, dan kita yang berhak menerima janji-janji Allah itu kepada kita. Dan kedua, kita harus tetap di dalam Tuhan. Sistem hubungan kita dengan Tuhan adalah sistem 24 jam. Selama 24 jam adalah kita terus membangun hubungan kepada Tuhan. 1 detik pun jangan kita beri kesempatan kepada iblis. 1 Petrus ayat 5, 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah, berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita harus tetap di dalam Tuhan. Dan kita terus membangun doa kepada Tuhan, karena doa adalah senjata kita untuk membangun hubungan kepada Tuhan setiap hari. Karena doa adalah sebagai alat kita dan sebagai jembatan kita untuk bisa kita membangun hubungan kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Dan yang ketiga adalah kita harus berakar di dalam Tuhan. Artinya kita harus bangun hubungan yang intim setiap saat kepada Tuhan, baik melalui doa, baik melalui firman Tuhan, baik melalui pujian dan penyembahan. Dan kita harus seperti tumbuhan yang memiliki akar, yang punya akar. Kalau tumbuhan tanpa akar pasti tidak tumbuh. Dan pastikan hidup kita bahwa adalah tumbuhan yang memiliki akar, supaya kita bertumbuh dan menjadi berkat bagi orang lain, supaya kita bisa berpengaruh kepada orang lain, supaya kita bisa berdampak banyak kepada orang lain, karena kita berakar di dalam Tuhan. Dan keempat, kita harus dibangun di atas Dia. Yesus adalah batu karang yang teguh. Di dalam Dia kita dibangun teguh. Dan kita juga harus siap menghadapi badai kehidupan. Apapun cobaan, apapun tantangan, kita harus siap. Karena kita harus dibangun di atas Dia, supaya kita terus bertumbuh dan bersinar di dalam Kristus Yesus. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru.
Dan kelima adalah kita harus bertambah teguh di dalam Dia. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita mencintai Dia, semakin kita mengasihi Dia, dan semakin teguh di dalam Dia. Dan yang keenam adalah kita harus rela dan siap menerima ajaran firman Allah. Kita harus siap menerima firman. Kita harus siap untuk membaca dan mendengarkan firman. Karena hanya firman Tuhan yang bisa mengubahkan kita. Hanya firman Tuhan yang bisa membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang ketujuh, kita harus melimpah ucapan syukur kepada Tuhan. Apapun keadaan, apapun yang kita hadapi saat ini, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Supaya kita bertumbuh, supaya kita bersinar, dan supaya kita berdampak dan berpengaruh kepada orang lain. Supaya kita bisa menjadi berkat kepada orang lain. Jadi saya simpulkan kebenaran firman Tuhan adalah kita terus membangun hubungan kepada Tuhan. Kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan melalui doa, melalui firman Tuhan. Kita pastikan setiap hari kita harus membaca firman Tuhan minimal 1 atau 2 pasal. Supaya kita bertumbuh dan bersinar di dalam Kristus. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.